that I did nothing. Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Hotel Rwanda. Film ini tayang pada tahun 2004. Film ini diangkat dari kisah nyata yang mengisahkan tentang perang saudara di negara Rwanda yang berujung pembantaian secara massal orang-orang di negara tersebut. Sedikitnya hampir 1 juta orang tewas dalam peristiwa itu. Namun sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Paul yang berprofesi sebagai manajer di Hotel The Smile Colline yang berada di kota Kigali, negara Rwanda. Paul memiliki istri bernama Tatiana yang berasal dari suku Tutsi serta beberapa orang anak. Pada suatu pagi, Paul diantar oleh stafnya yang bernama Diuk pergi berbelanja untuk memenuhi kebutuhan hotelnya ke tempat George. Selain pembisnis, George merupakan pemimpin bilik Interway dari suku Huntu. Seusai melakukan jual beli, George menawari Paul untuk ikut dalam gerakan politik. Namun, Paul menolaknya dengan alasan Paul sudah sibuk dengan pekerjaannya. Kemudian, saat barang-barang sedang di-packing, tiba-tiba salah satu kotak yang berisi golok terjatuh. Hal itu membuat Paul curiga dengan apa yang akan dilakukan George. Namun, Paul mencoba tenang dan tak berkata apa-apa. George mengatakan jika dia memesan golok dari Cina. Dalam perjalanan, Tiup yang berasal dari suku Tutsi mengatakan jika George adalah orang jahat. Lalu, tak lama kemudian, di jalan mereka bertemu dengan para Interhamway yang sedang berkampanye. Di sini terlihat jelas Tiup sangat ketakutan karena dia berasal dari suku Tutsi. Beruntungnya ada Paul yang berasal dari suku Hutu. Di Rwanda pada waktu itu sedang ada pertikaian antar suku Hutu yang mayoritas di Rwanda dengan suku Tutsi yang merupakan kaum minoritas, di mana hal itu diakibatkan adanya adu domba dan saling dendam sejak negara itu dijajah oleh Belgia pada zaman dahulu. Sesampainya di hotel, Paul meminta stafnya yang lain yang bernama Geogori yang berasal dari suku Hutu untuk membersihkan lantainya. Tapi Geogori tampaknya tak terlalu menghargai Paul sebagai pimpinannya. Selanjutnya, Paul menemui Jenderal Bising Mungu yang sedang bersama Kolonel Oliver dari pasukan perdamaian PBB yang membicarakan mengenai perdamaian antar suku Hutu dan suku Tutsi. Di kesempatan itu, Paul berkenalan dengan Kolonel Oliver. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Paul pulang ke rumahnya. Di perjalanan, dia mendengar radio yang memprovokasi untuk memusuhi suku Tutsi. Sesampainya di rumah, Paul disambut oleh anak dan istrinya serta para tetangganya yang terlihat jika Paul adalah orang terpandang di lingkungannya. Kemudian pada malam hari, Paul yang sedang menerima kunjungan dari adik iparnya yang bernama Thomas bersama istrinya yang bernama Vedens serta anak-anaknya. Tiba-tiba salah satu anak di rumah itu mengatakan jika ada tentara di seberang jalan. Begitu keluar, Paul dan keluarga dikejutkan oleh tindakan tentara yang menyiksa tetangganya bernama Victor yang berasal dari suku Tutsi. Victor
Victor dituduh sebagai mata-mata pemberontak Tutsi untuk militer Rwanda. Pada waktu itu, Paul tidak bisa berbuat apa-apa karena Paul juga takut mengingat istrinya juga orang Tutsi. Pada hari berikutnya, acara perdamaian yang difasilitasi oleh PBB akan diselenggarakan di Hotel de Semel Colin, tempat Paul bekerja. Lalu ada jurnalis dari negara barat yang menanyakan pada jurnalis lokal. Jurnalis itu menanyakan mengenai penyebab perang saudara di Rwanda. Jurnalis lokal mengatakan, dulu saat kolonial Belgia masih menjajah Rwanda, pihak Belgia menggunakan suku Tutsi untuk menjalankan pemerintahan. Maka dulu suku Tutsi jauh lebih elegan dan kulitnya lebih terang dibandingkan suku Hutu. Sebaliknya, pihak Belgia menggunakan Hutu sebagai budak. Oleh karena itu, setelah merdeka, suku Hutu yang memegang pemerintahan. Dan beberapa orang Hutu ingin membalas dendam mereka untuk beberapa tahun perbudakan. Tak lama kemudian, Kolonel Oliver, perwakilan dari PBB, melakukan konversi pers jika pemerintah Rwanda telah menandatangani perjanjian damai antara kedua suku tersebut. Selanjutnya, pada suatu malam, Paul didatangi oleh Thomas dan istrinya. Mereka ingin meminta izin kepada Paul untuk membawa Tatiana ke tempat yang aman. Hal itu karena mereka mendapat info dari asistennya yang orang Hutu jika para milisi Interahamwe akan melakukan pembersihan terhadap orang-orang Tutsi. Mendengar hal itu, Paul meyakinkan Thomas dan istrinya jika perjanjian damai sudah ditandatangani serta ada pasukan perdamaian PBB. Setelah itu, Paul pulang ke rumahnya. Dia kaget mendapati rumahnya dalam kondisi listrik mati. Dia juga kaget ketika tahu para tetangganya bersembunyi di rumahnya. Tetangganya yang mayoritas orang Tutsi mengatakan jika rumah mereka telah dibakar oleh orang-orang Interahamwe. Hal itu karena Presiden Rwanda yang berasal dari suku Hutu ditembak mati dan pelakunya diduga adalah pemberontak Tutsi. Selanjutnya, pada kondisi yang genting, tiba-tiba ada anak yang lari ketakutan dan bersembunyi di semak-semak. Paul dan istrinya bergegas mencari anak itu. Lalu betapa kagetnya Paul ketika anak itu ditemukan dengan berlumuran darah. Paul dengan sigap langsung menolong anak itu. Beruntungnya anak itu tidak apa-apa dan darah tersebut bukanlah darah dari anak itu. Keesokan harinya kondisi di kota Kigali semakin mencekam. Hal itu diperparah ketika rumah Paul didatangi oleh tentara Rwanda. Para tentara itu meminta Paul untuk memberikan kunci hotel diplomat. Hal itu karena dulu Paul pernah bekerja di hotel diplomat sebelum pindah ke Semel Colin. Maka Paul pun pergi ke hotel diplomat untuk mengambil kunci. Di perjalanan, terlihat mayat orang Tutsi bergelimpangan akibat dibantai oleh orang-orang Interahamwe. Kemudian, setelah Paul menemukan kunci hotel diplomat, tiba-tiba dia ditampar oleh komandan tentara karena dia dianggap berkhianat dengan menyembunyikan orang Tutsi. Lalu, Paul disuruh untuk membunuh mereka, tapi Paul menolaknya karena mereka adalah keluarga serta tetangganya. Paul kemudian mencoba melobi para tentara itu dengan memberikan uang suap. Akhirnya Paul pun dapat membebaskan orang-orang Tutsi tersebut.
Paul selanjutnya membawa orang-orang Tutsi itu ke Hotel Milcolin. Begitu sampai di sana, hotel itu sudah tampak ramai dengan para tamu, serta ada pula pasukan PBB yang berjaga di hotel tersebut. Beberapa saat kemudian, hotel itu bertambah sesak ketika Madam Archer dari Palang Merah Internasional membawa para anak yatim untuk diselamatkan dari panti asuhan. Pada kesempatan itu, Paul juga meminta Madam Archer untuk mencari keberadaan Thomas dan juga anak-anaknya. Meski dalam kondisi genting, sebagai orang profesional, Paul tetap bekerja sebagai manajer di hotel itu dan meminta para stafnya untuk melayani para tamu dengan baik. Tapi para stafnya tidak terlalu menghiraukan Paul dengan alasan pemilik hotel itu sudah pergi ke Belgia, sedangkan Paul bukan pemilik hotel itu. Mendengar hal itu, Paul meminta pemilik hotel itu untuk diberikan kuasa untuk menjalankan operasional hotel itu secara penuh. Akhirnya, pemilik hotel lantas mengirim surat kuasa kepada Paul untuk mengendalikan hotel itu. Berbekal surat dari pemilik hotel, Paul akhirnya dapat mengendalikan Hotel Milcolin. Dalam posisi itu, Paul kembali dilema. Dikhawatirkan apa yang dia lakukan dapat berimbas pada pekerjaannya. Dia sadar menampung para orang-orang Tutsi di hotel itu akan mengganggu kestabilan operasional di hotel itu. Oleh karena itu, Paul meminta bantuan Kolonel Oliver untuk menampung para orang-orang Tutsi di kamp pengungsian milik PBB. Namun sayangnya, Kolonel Oliver mengatakan jika kamp pengungsian rusak akibat diserang oleh Interhamwe. Selanjutnya, ketika Paul sedang mengecek AC yang rusak di kamar jurnalis asing, tak sengaja dia melihat video rekaman pembantaian suku Tutsi yang dilakukan oleh Interhamwe. Paul kemudian meminta kepada jurnalis tersebut untuk segera menyebarluaskan video itu agar dunia internasional mengetahui dan segera memberi bantuan. Namun, jurnalis itu merasa tidak yakin dunia internasional akan membantu negara Rwanda. Keesokan harinya, masalah bertambah runyam ketika banyak orang Tutsi yang berlari meminta perlindungan ke hotel dari kejaran para Interhamwe. Bahkan tentara PBB pun sampai kewalahan karena sudah ada 10 orang tentara PBB yang menjadi korban. Oleh karena itu, Kolonel Oliver dari PBB meminta Paul untuk tetap menampung para orang-orang Tutsi hingga bantuan pasukan dari Eropa datang beberapa hari ke depan. Lalu, pada malam harinya, Paul bertemu dengan Madam Archer. Madam Archer mengatakan jika rumah Thomas sudah dibakar. Madam Archer juga tidak mengetahui di mana Thomas serta istrinya. Namun, anak-anaknya berhasil diselamatkan oleh seorang wanita. Tapi, kondisi jalanan sudah dikuasai oleh para Interhamwe sehingga sulit untuk membawa anak-anak Thomas ke hotel. Beberapa hari kemudian, pasukan dari Eropa pun tiba di hotel tersebut. Semua orang yang ada di sana sangat senang, tapi tidak dengan Kolonel Oliver. Dia tampak marah dan kecewa ketika tahu jika para tentara itu tidak akan tinggal di Rwanda untuk memulihkan keamanan, tapi mereka hanya ingin mengevakuasi para warga asing yang ada di Rwanda. Kolonel Oliver dan para jurnalis asing merasa malu karena para negara-negara barat ternyata tidak peduli dengan rakyat Rwanda, termasuk PBB. Keesokan harinya, para warga asing dievakuasi dengan bus menuju ke airport.
Para pastor dan suster yang dievakuasi ingin membawa anak-anak suku Tutsi bersama mereka. Namun yang boleh masuk ke bus hanya warga asing saja. Para pastor pun dilema dan sempat berdebat dengan tentara yang mengevakuasi karena memikirkan keselamatan anak-anak tersebut. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Pada malam harinya, Tatiana meminta Paul untuk pergi membawa anak-anak agar mereka selamat, mengingat Paul orang Hutu, jadi punya akses untuk menyelamatkan diri. Tapi Paul tidak mau meninggalkan keluarga serta orang-orang Tutsi yang ada di hotel itu. Keesokan harinya, Paul dan Tatiana dibangunkan oleh tentara Rwanda dengan todongan senjata. Mereka meminta Paul mengosongkan hotel dalam waktu 10 menit. Kemudian Paul kembali menelpon pemilik hotel untuk mengabarkan jika dia terpaksa menutup hotel karena dipaksa oleh tentara Rwanda. Pemilik hotel lalu bertanya pada Paul, ada berapa orang yang ada di hotel itu? Paul mengatakan ada 20-an staf serta 800-an pengungsi yang berasal dari orang-orang Tutsi. Lalu pemilik hotel langsung memerintahkan stafnya untuk menghubungi PBB. Dia juga menanyakan pada Paul siapa lagi yang harus dihubungi. Paul kemudian menyarankan agar menghubungi pihak Prancis karena yang membantu tentara Rwanda adalah Prancis. Selanjutnya, di lobi hotel, tentara Rwanda meminta list tamu-tamu hotel. Paul lalu memberikan list tamu yang berisi orang-orang Eropa agar tentara itu tak mengetahui orang-orang Tutsi yang bersembunyi di situ. Tapi tentara itu tahu jika itu list 2 minggu yang lalu. Mereka kemudian meminta list yang sesungguhnya disertai ancaman pembunuhan kepada Paul. Tapi tak lama kemudian tentara itu mendapatkan telepon untuk meninggalkan hotel tersebut. Setelah itu, pemilik hotel kembali menelpon Paul untuk mengabarkan jika pihak PBB Prancis dan Belgia telah sepakat jika Hotel Milcolin tidak boleh diganggu oleh siapapun karena itu milik Belgia. Selanjutnya, Paul mengumpulkan para pengungsi. Paul mengatakan jika mereka tidak akan dievakuasi oleh pihak manapun, tapi mereka masih dalam perlindungan PBB jika berada di hotel itu. Oleh karena itu, Paul juga harus tetap berbelanja untuk memenuhi kebutuhan hotelnya. Dia lantas mengajak Gregory untuk belanja ke tempat George. Di sana, Paul melihat kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang Interhamwe kepada wanita Tutsi. Mereka memperkosa wanita-wanita itu sebelum dibunuh. Paul pun meminta George untuk menghentikan aksinya itu, tapi George mengatakan jika mereka sudah di tengah jalan, jadi harus menuntaskannya. George juga mengatakan jika selama ini dia tidak berani mendekati Hotel Milcolin karena jenderal mereka melarang orang Interhamwe mendekati hotel itu. Tapi George yakin jika jenderal itu sebentar lagi akan dicopot, dan jika itu terjadi maka dia dan anak buahnya akan menyerbu Hotel Milcolin. Ketika Paul akan pulang, George berpesan agar mengambil jalan dekat sungai karena itu lebih aman. Dengan kondisi yang berkabut, Paul merasa mobilnya terombang-ambing seperti tidak berjalan di aspal. Untuk itu, dia memutuskan untuk turun mengecek kondisi jalan, dan betapa terkejutnya Paul ketika tahu jalan itu telah dipenuhi oleh ribuan mayat. Kejadian itu membuat Paul menangis sejadi-jadinya. Saking putus asanya, Paul berpesan kepada istrinya
Jika suatu saat aku mati di jalan, maka ajak anak-anak lompat dari gedung karena mati dengan golok hanya akan menyiksa kalian. Pada keesokan harinya, Kolonel Oliver kembali ke hotel dengan membawa kabar baik. Dia menyampaikan list orang-orang Rwanda yang akan dievakuasi keluar Rwanda. Paul pun menyiapkan segala sesuatu untuk pergi. Esok harinya, setelah semuanya siap, mereka semua masuk ke truk PBB untuk berangkat ke airport. Begitu truk akan berangkat, Paul tak jadi naik karena tak tega meninggalkan orang-orang yang tersisa di hotel. Namun sialnya, staf Paul yang bernama Gregory berkhianat dengan memberitahu informasi itu pada pihak Hutu. Oleh karena itu, pihak Hutu menjaga iring-iringan truk tersebut. Pada waktu itu, pasukan PBB sempat terdesak karena jumlah Interahamwe yang sangat banyak. Paul yang mendengar hal itu dari radio, dia kemudian langsung meminta bantuan kepada Jenderal Bising dengan imbalan uang serta bir mahal. Tak lama kemudian, pasukan Jenderal Bising datang, sehingga para pengungsi itu berhasil selamat dan bisa kembali ke hotel. Tapi pasukan air di hotel telah dimatikan, sehingga mereka harus minum dengan air kolam. Keesokan harinya, Jenderal Bising kembali ke hotel itu untuk meminta jatah. Namun karena Paul sudah tidak bisa memberikan apa yang diinginkan oleh Jenderal Bising, jenderal itu marah dan tak mau lagi melindungi hotel tersebut. Dan benar saja, begitu Jenderal Bising tak melindungi hotel itu, Hotel McCollin mulai diserang. Untung saja tidak ada korban jiwa dalam serangan itu. Tak tahan dengan kondisi itu, Paul teringat dengan persediaan bir mewah dan perhiasan di brankas Hotel Diplomat. Setelah itu, Paul kembali menelpon Jenderal Bising. Selanjutnya, mereka lantas menuju Hotel Diplomat. Di jalan, Paul juga melihat mobil Madam Asher yang telah terbalik. Tak lama kemudian, mereka sampai di Hotel Diplomat. Di sana sedang terjadi baku tembak antara tentara Rwanda dengan pemberontak Tutsi. Kemudian, setelah Jenderal Bising mendapatkan bir dan perhiasan, sang jenderal malah menawarkan agar Paul menyelamatkan diri ke markas tentara yang baru. Sang jenderal beralasan jika pulang ke hotel, Paul akan mati, walaupun marah karena dia tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri tanpa mengajak keluarganya. Bahkan Paul mengancam jika itu dilakukan, maka Jenderal Bising bisa terancam dipidana karena membiarkan pembantaian. Namun, sebaliknya jika dia membantu orang-orang di hotel, maka dia bisa dianggap sebagai pahlawan. Setelah negosiasi, akhirnya Jenderal Bising mau kembali ke hotel. Namun, begitu sudah sampai di hotel, ternyata orang-orang Interahamwe sudah ada di sana. Untungnya, pasukan Jenderal Bising berhasil mengusir para orang-orang Interahamwe. Setelah itu, Paul segera mencari anak dan istrinya yang ternyata sedang bersembunyi di kamar mandi. Karena hotel dirasa sudah tidak aman, maka pihak PBB membawa mereka ke kamp pengungsian yang aman. Hal itu bertepatan dengan para pemberontak Tutsi yang berhasil menguasai setengah kota, sehingga mereka bisa mencapai kamp dengan selamat. Selanjutnya, Madam Asher yang dikira tidak selamat ternyata ada di kamp itu. Mengetahui jika Paul dan Tatiana ada di kamp itu, maka Madam Asher segera menemui mereka untuk mengabarkan jika anak-anak Thomas juga ada di situ. Setelah itu, Paul dan keluarga naik bus untuk pergi ke Tanzania dan kemudian pergi ke Belgia, dan film pun akhirnya selesai.